Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait metode pembayaran ekspor oleh saya sendiri, yaitu Indra Kusuma Sumanjaya, NPM 187511028, Program Studi D3 Agribisnis semester 5A, jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Untuk metode pembayaran dalam ekspor ada beberapa cara. Yang pertama ada advance payment, kemudian ada letter of credit, yang ketiga ada open account, yang terakhir adalah consignment. Letter of credit atau biasa disebut LC. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Jadi artinya untuk letter of credit ini adalah menguntungkan bagi baik eksportir maupun importir sebagai penjamin gitu. Bahwasanya untuk eksportir penjamin bahwa barang akan dibayar, dan kemudian untuk importir barang itu sesuai dan akan dibayarkan ataupun akan membayar ketika ketentuan persyaratan sudah dipenuhi. Oke. Yang kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk LC yang biasanya dikirim oleh opening bank kepada koresponden. Yang pertama ada surat atau mail, kemudian ada telex atau kabel, dan yang terakhir ada SWIFT, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, ini adalah 3 bentuk letter of credit yang biasanya dikirimkan oleh opening bank kepada koresponden. Nah, untuk membuka sebuah letter of credit ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir. Kemudian jumlah dan valuta atau jenis mata uangnya apa, itu harus jelas juga. Kemudian jenis LC apakah revocable, irrevocable ataupun transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran akseptasi atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Masih lanjutannya, yang poin 6 yaitu uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor, akan termasuk jumlah dan harga per unitnya. Kemudian syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR atau CIF, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ke-8, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Kemudian yang nomor 9, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Kemudian yang selanjutnya, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang 11, pengapalan sebagian besar, baik partial shipment diperbolehkan atau tidak. Tanggal pengapalan terakhir, tanggal jatuh tempo, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Kemudian apakah LC akan disampaikan per surat, mail, telex, atau kabel atau SWIFT. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank atau penerbit LC di luar Indonesia, yang artinya semua poin-poin tersebut jika dipenuhi artinya kemungkinan besar ataupun dapat dipastikan bahwasanya semuanya berjalan dengan baik. Oke, di sini ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung. Yang pertama kita bisa lihat yaitu importir, kemudian eksportir, bank penerbit letter of credit, bank penerus letter of credit, bank penjamin, bank pembayar, bank negosiasi, dan bank pengganti pembayaran. Di sini artinya semua pihak ini terlibat secara langsung dalam proses ekspor barang ataupun jasa. Selain pihak yang terlibat secara langsung, ada juga pihak yang tidak terlibat secara langsung, yang artinya mereka ini bisa dikatakan sebagai pihak kedua ataupun pihak penunjang. Yang pertama ada penyedia transportasi seperti maskapai dan perkapalan, kemudian bea cukai, kemudian ada asuransi, kemudian ada badan pemeriksa, badan terkait lainnya terkait dengan badan penelitian seperti itu. Nah, untuk dalam LC ini ada beberapa dokumen utama. Yang pertama ada draft, ada commercial invoice, ada bill of lading, ada packing list, dan ada policy assurance.
Nah, ini ada beberapa contoh dokumennya. Yang pertama ada contoh dokumen draftnya seperti ini. Kemudian contoh dokumen commercial invoice. Kemudian ada contoh dokumen bill of lading. Contoh dokumen packing list. Dan yang terakhir adalah contoh dokumen polisi asuransi. Yang dimana semua bentuk dokumen ini adalah sebuah penunjang ataupun untuk memastikan bahwasanya ekspor kita itu aman, baik bagi kita sebagai eksportir ataupun bagi importir. Jadi yang jelas ketika semua dokumen tersebut lengkap, bisa dipastikan proses yang kita laksanakan adalah legal ataupun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan di mana-mana. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.